di Zoom itu sudah ada 144 peserta yang bergabung dan terus bertambah. Terima kasih. Kita akan buka diskusi KNRP siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas dan Mbak, Bapak Ibu. Di sini kayaknya juga ada teman-teman mahasiswa yang bergabung siang ini di diskusi online Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang-siang, walaupun di luar mungkin cuacanya hujan, berhenti, panas, dan juga sambil menunggu waktu berbuka puasa, di sini juga ada banyak sekali rekan-rekan yang tidak bisa disapa satu persatu. Terima kasih sudah hadir. Saya Anastasia Andriarti akan memandu diskusi siang ini dan kita akan membahas dampak investasi asing 100% di TV dan radio seperti yang termuat dalam perjanjian perdagangan timbal balik antara Amerika dan Indonesia atau Agreement on Reciprocal Trade yang resmi ditandatangani 19 Februari lalu. Di pasal 2.28 tentang pembatasan investasi asing itu berbunyi Indonesia akan mengizinkan investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan bagi investor Amerika Serikat di sejumlah sektor dan salah satu di antara sektor yang disebutkan di situ adalah penyiaran. Nah, bila ini terjadi, bagaimana nasib penyiaran di Indonesia? Sementara bila kesepakatan itu kan nanti akan berlaku maksimal 90 hari kerja setelah ditandatangani, bagaimana nasib industri penyiaran di Indonesia? Sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama kita hari ini. Ada Kak Helena Soisa dan kemudian juga Pak Santoso. Terima kasih sudah bergabung. Dan kesepakatan ini bila berjalan itu akan berpotensi melanggar Undang-Undang Pers dan juga Undang-Undang Penyiaran. Dalam filosofinya atau semangatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang masih berlaku sampai saat ini itu mendorong keberagaman kepemilikan dan keberagaman konten. Untuk apa? Keberagaman kepemilikan mencegah media menjadi alat propaganda segelintir pemiliknya, sementara keberagaman konten diharapkan menyingkirkan penyeragaman pikiran. Ini mengapa undang-undang itu membatasi konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan silang, serta menerapkan sistem siaran berjaringan. Eh, Artinya kepemilikan jaringan stasiun TV di bawah satu orang atau badan hukum pun itu juga dibatasi. Nah, kita akan membahasnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Ada Helena Soisa, jurnalis yang juga aktivis KNRP. Siang, Kak Lena. Dan ada Pak Bambang Santoso, Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia atau ATVLI, serta yang mungkin nanti akan menyusul untuk bergabung. Sepertinya belum ada Pak Muhammad Rafiq, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah hadir Pak Rafiq, terima kasih. Kak Lena, Pak Santoso dan Pak Rafiq sudah komplit ketiganya. Saya ke Pak Santoso dulu. Masing-masing narasumber nanti akan mempunyai waktu 20 menit untuk memaparkan pandangannya, tapi karena kemudian Pak Santoso tidak ada PPT yang disiapkan, jadi kita akan diskusi saja ya Pak. Pak, apa Ah, kabar baik. televisi lokal di Indonesia? Kan secara umum bisnis media sebenarnya tengah tidak baik-baik saja. Digitalisasi tidak hanya menyebabkan audiens media beralih ke media lain seperti media sosial atau influencer, tapi juga merusak bisnis media. Terus belum selesai dengan itu ada lagi yang lain. Gimana Pak? Ya, selamat siang Mbak Anastasia, Mbak Helen, Mas Rafiq, teman-teman semua yang ada di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu, dan sehat semua buat kita semuanya. Ya, kalau ditanya terkait keadaan TV lokal, ya bukan tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik-baik saja. Dan semua orang tahu, semua kita juga tahu bahwa tidak mudah untuk mempertahankan sebuah TV lokal, terutama di daerah-daerah ya, yang tidak berjaringan. Nah,
Jadi uh, kalau melihat mundur sedikit, sebetulnya hal ini tidak membuat saya kaget. Ya, apa perjanjian itu dengan apa yang diperbolehkan 100% dan semua itu tidak membuat saya kaget karena apa sejak dari awal bahwa memang ada satu narasi, ada satu gerakan di mana bukan hanya TV saja ya, semua media akan dimonopoli. Semua media akan pada akhirnya dipegang oleh satu institusi yang memegang semuanya gitu ya. Nah, sebetulnya sudah hampir 10 tahun saya menyuarakan ya, ada Mas Rafiq gitu ya, terkait dengan TV dan juga terkait dengan media kita ini. Karena kita TV lokal adalah bagian daripada media secara keseluruhannya. Jadi kalau media secara keseluruhannya tidak baik-baik saja, ya TV juga pasti ikutan. Yang jadi masalah adalah bagaimana concern kita yang sesungguhnya. Satu, concern masyarakat pers itu sendiri, kemudian yang kedua adalah concern daripada pemerintah sendiri. Nah, dalam hal ini mungkin sedikit dulu saja supaya nanti ada pertanyaan dan bahasa yang lebih dalam lagi bahwa uh, buat kita sebuah TV lokal kepemilikan 100% atau 20% yang diundang-undangkan ataupun berapapun persen itu sekarang sudah bukan menjadi masalah atau menjadi sesuatu yang mengancam karena kita sudah melewati ancaman itu dan kita sedang menunggu realisasi ancaman itu kan. Kita tidak usah dengan ancaman dari luar yang 100%, dari internal kita sendiri, dari dalam negeri kita sendiri, dari dalam negara kita sendiri saja TV lokal mendapatkan diskriminasi gitu. Yang sampai hari ini sehingga membuat banyak TV lokal yang sudah tidak bersiaran juga. Nah, seperti teman-teman ketahui semua, kalau kita bicara tentang itu karena salah satunya pengaruh daripada media sosial, ya kan, digitalisasi yang menggerus keadaan kita, sebetulnya tidak harus begitu kejadiannya kalau kita semuanya aware ya. Karena bagaimanapun juga sebagai bangsa yang besar itu harus menjaga independensi keberadaan medianya sendiri maupun dari lokal. Uh, tahun 2024 ya, Mbak Helena ya, kita sama Mas Rafiq juga kita ada meeting di Melbourne di Australia. Ya, kita juga diskusi terkait hal-hal yang ini juga gitu ya. Nah, sebetulnya ancaman yang paling besar itu tidak hanya dari global, tetapi ancaman itu sebetulnya dari dalam kita sendiri. Nah, kita seringkali berpikir bahwa semua yang terjadi di internasional, di global itu akan menghancurkan, akan mempengaruhi kita. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah mental kita sendiri, cara berpikir kita sendiri, cara kita berkreatif dalam media itu sendiri yang kita menjadi masalah. Nah, waktu kita sudah merasa bahwa kita bisa mengikuti gaya-gaya yang lebih modern dan yang lain-lainnya, kemudian kita lupa dengan analogi, kita lupa dengan keberadaan background daripada media kita sebagai orang Indonesia, apalagi sebagai orang daerah, itu kita sudah memberikan diri kita untuk dikendalikan. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa ternyata semua media kita ini bukan cuma dikendalikan, kita sudah dikalungin lehernya, kita sudah terjerat, ya. Diskusi kita ini udah 10 tahun membahas tentang media, nah khususnya TV juga kan. Nah, waktu saya menyuarakan ini kan beberapa teman-teman TV besar kan tidak aware karena merasa masih mau bisa lah gitu lah. Dan masih kompromi lah dengan platform global dan yang lain-lainnya gitu kan. Bahkan sampai kemarin kita menginisiasi tentang Perpres ya kan, jurnalisme yang bertanggung jawab itu kan kita ada Mas Rafiq yang sama kita hampir lebih dari 4 tahun kita memperjuangkannya itu. Nah, tapi kan kita tidak mendapatkan hambatan hanya dari global ya, tapi dari internal kita, dalam negeri kita sendiri kita mendapat hambatan yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang
teman-teman dari kalangan pers sendiri juga menjadi hambatan buat menjadikan ini menjadi pers yang betul-betul bertanggung jawab. Salah satunya adalah TV, dan lebih dalam lagi adalah TV lokal. Nah, bagaimana kita bisa bisa apa bisa bisa melihat secara luas, sekali lagi jangankan 100%, ya kan. Di bawah 20% pun itu tidak menolong buat keadaan sekarang ini. Tapi bagaimanapun kita harus bersuara kan. Seperti yang disampaikan bahwa undang-undang sudah menyatakan bahwa maksimal 20% kan gitu. Baik itu di undang-undang penyiaran maupun di undang-undang pers. Pertanyaannya adalah satu, apakah kita concern dengan undang-undang itu? Apakah kita masih membela tentang undang-undang yang ada itu? Dan apakah kita sebagai media, sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sebagai pemangku undang-undang, apakah kita menghargai undang-undang yang kita buat itu sendiri? Sedangkan seperti teman-teman juga ketahui kan, kita pernah menyampaikan terkait dengan seleksi MUX, ya. Keputusan pengadilan undang-undang menyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang diatur demikian dan harus dirubah. Tapi sampai hari ini, apakah keputusan pengadilan itu dihargai? Anda menjawabnya sendiri. 2022 muncul keputusan dari MA terkait tidak boleh adanya sewa menyewa di dalam MUX itu. Nah, teman-teman bisa membayangkan kan TV lokal yang tidak punya MUX yang harus menyewa itu ada dua ancaman sekarang, bahwa satu, kita terancam pidana karena kita melakukan sewa menyewa. Dua, kita terbebani dengan biaya sewa yang dulu katanya lebih murah, ternyata itu lebih membebani untuk teman-teman terutama yang di daerah, ya, menimbulkan kerusakan lebih jauh lagi. Nah, apakah itu dihargai nggak itu keputusan daripada MA itu? Pertanyaan saya balik lagi, dengan hanya undang-undang yang ada itu, apakah kita menghargai undang-undang yang kita buat itu? Dengan adanya sekarang perjanjian yang ditandatangani Presiden Prabowo, saya tidak melihat bahwa itu satu mungkin ada satu miss, ya. Saya percaya Pak Presiden Prabowo tidak mempunyai pemikiran bahwa ini untuk mematikan media atau tidak, tapi ada yang miss kombinasi di internalnya. Tapi yang jadi masalah adalah kita lebih menghargai perjanjian itu atau kita menghargai undang-undang yang ada sama kita, ya kan? Nah, bagaimana dengan situasi yang sekarang ini? Ya, mari kita melihatnya. Mau Ya, kopi apa? mari kita melihatnya, apakah tatanan undang-undang kita itu masih punya marwah, masih punya kekuatan untuk melindungi semuanya. Karena gimana pun juga posisi undang-undang itu kan lebih tinggi daripada semua perjanjian yang dibuat apapun gitu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi untuk membuka wacana dialog kita pada siang hari ini. Saya mungkin sampai di sini dulu. Intinya adalah apakah kita menghargai undang-undang kita? Apakah kita mengikuti undang-undang kita atau mengikuti perjanjian dengan pihak luar? Menurut sejarah yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir ini, ternyata kita lebih menghargai platform global daripada menghargai undang-undang kita sendiri. Kita lebih nurut sama platform global daripada kita nurutin apa yang ada di peraturan yang ada kita, dan kemudian kita menyerah, kita mengaku kalah, dan kita menyerahkan diri untuk diatur sepenuhnya dengan algoritma dan segala sesuatunya, itu menunjukkan bahwa kita tidak mau berkreatif lagi, kita mau diatur. Nah, kita mau dikuasai, dan waktu kejadiannya begini kita berteriak terlambat. Karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada platform global untuk kita diatur, bahkan tunggu diinjek, tunggu dilenyapkan, ya kan?
Nanti lebih jauh saya akan sampaikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi dan next-nya apa yang akan terjadi. Sementara itu dulu, Mbak Ellen. Oh, baik Mbak Pak Natasha. Santoso. Pak, sekarang anggota ATVLI berapa Pak? Kan udah hampir 24 tahun ya. Di awal berapa, sekarang berapa Pak? Kita dulu 100 lebih, Mbak. Sekarang tinggal 60-an. Dan yang hidup belum update karena setiap bulan ada masalah yang baru. Ya kan? Masalah sewa menyewa MUPS, ya kan? Masalah keberlangsungan di lokal. Kalau dulu kita bisa bermitra dengan Pemda lokal, sekarang Pemda lokal juga tidak bisa bermitra dengan kita karena mereka masing-masing punya online media masing-masing sendiri. Pak, satu lagi pertanyaan ya, sebelum kan tadi Bapak mau kita lebih banyak diskusi. Tadi Bapak bilang sebenarnya sebelum ada kesepakatan ini, kita tuh kan sudah lama nyaris mati mungkin ya, atau terlalu jahat pilihan katanya. Tapi menyerah terhadap aturan-aturan platform digital dan yang lain-lain. Artinya kan sebenarnya kalau kita sekarang misalnya teman-teman pekerja media rame-rame belajar praktek tools AI, itu kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, ada banyak persoalan lain yang lebih besar. Bisnis media, apakah kemudian audiensnya berubah, ini tidak hanya sekedar kemudian pindah platform saja. Nah, Pak Santoso, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman media lokal? Karena ini kan ada banyak sekali persoalan. Dari dalam negeri sendiri juga banyak. Ya saya mendorong teman-teman di TV-TV lokal yang masih ada sekarang. Kita ya harus berjuang. Kita harus meng-create sesuatu yang baru lagi. Ya, sejarah TV lokal itu dilakukan karena kreativitas, bukan karena pertolongan, bukan karena mendadak. Zaman dulu kita ngurus izin itu dari nol, kita merinci gitu. Mas Rafiq itu tahu bagaimana kita harus mendaftar ke KPI, kita harus RDP, kita harus bla 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 semua. Sementara tiba-tiba ada yang nyentelin on jegreng 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 jegreng. Itu kan dan kita sudah biasa dengan hal-hal yang begitu. Makanya saya dorong teman-teman di TV lokal ya kita harus berani merubah strategi. Kita harus apa eh, apa eh, membuat satu kreasi baru untuk menciptakan lokal kita bagaimana, karena kita juga dari awalnya juga memang harus berjuang dengan suatu yang namanya kreatif ya. Dan sekarang apakah kita menyerah dengan plafon global dan kita harus mematikan semuanya? Enggak, saya yakin masih ada jalan keluar. Saya yakin masih ada kreativitas yang kita bisa create untuk mempertahankan media kita ini. Ya, di sini diperlukan satu perjuangan yang lebih dalam lagi, Mbak. Baik, makasih Pak Santoso. Dari Pak Santoso nanti kita akan sambung dengan diskusi ya, Pak Santoso ya. Kita ke Pak Rafiq dulu. Pak Rafiq, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar dengan baik, Mbak Baik, Anastasia. Terima kasih. terima kasih. Silakan. Ini nanti akan dibantu untuk paparannya ya, Pak. Saya bisa Bentar. sharing ya? Bisa kalau mau share sendiri atau mau Saya share dibantu. sendiri boleh? Oh iya, baik. Ah, Silakan, Pak. Sambil menunggu Pak Rafiq berbagi layar, teman-teman, Mas dan Mbak yang butuh sertifikat, itu nanti bisa dibantu dengan mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat atau di chat teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaan yang mau ditujukan ke narasumber tertentu. udah ya? Saya udah dikasih akses buat share screen? Sudah, Bapak sudah jadi co-host? Belum bisa ya? Bentar ya, Pak. Ya. Ngobrol dulu aja, Mas.
Sebentar sambil menunggu. Berarti kami coba bantu bentar ya, Pak. Ya, ya. Coba Pak sekali lagi. Share screen. Belum? Belum. Mm-mm. Tapi Bapak udah jadi Share co-host bentar screen-nya ya, Pak. ikut-ikutan tidak baik-baik saja nih. Iya. Hmm. Atau yang Sebentar. saya kirim Kalau aja lah di share. iya, sebentar ya, Pak. Dibantu Ya, di-share dari sini. oke. Mbak Ike akan membantu. Oke, ini sudah mulai terlihat. Kelihatan, Pak? Ya, terlihat. Oke, baik, silakan. Eh, ini sebetulnya diskusinya diskusi 20 tahun yang lalu nih. Waktu kita mengupayakan undang-undang penyiaran yang lebih demokratis ya. Perdebatannya juga luar biasa waktu itu, apakah asing boleh memiliki lembaga penyiaran di Indonesia. Ya, lanjut ke slide kedua. Izin memperkenalkan diri, saya Rafiq dari PR SSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Anggotanya sekitar 600 radio swasta di seluruh Indonesia. Mungkin perlu saya sampaikan, sebelum terjadi ledakan internet dan disrupsi digital, jumlah anggota PERSESEN itu sekitar 800 radio swasta. Kemudian kita kena COVID dan pandemi, berbarengan dengan disrupsi digital yang lagi rame-ramenya itu. Setelah pandeminya selesai, anggota PERSESEN ini tinggal 600. 600 radio di seluruh Indonesia swasta. Sekarang kondisinya ya kurang lebih sama dengan media-media yang lain. Cuman radio diuntungkan karena kos operasionalnya tidak terlalu tinggi, jumlah karyawan juga tidak terlalu banyak, sehingga akhirnya ya masih banyak teman-teman radio yang masih bisa happy, masih bisa tersenyum gitu ya. Nah, ini kan di artikel 2.28 ya, restriction on foreign investment. Jadi berdasarkan perjanjian dagang yang ditandatangani oleh Prabowo dan Presiden Trump, Indonesia harus mengizinkan investor dari Amerika untuk memiliki lembaga penyiaran tanpa batasan kepemilikan, without ownership restriction. Bukan hanya di broadcasting, tapi juga di beberapa isu yang lain. Next. Slide berikutnya, Mbak. Seperti apa menurut Undang-Undang Penyiaran isu ini gitu ya. Kalau kita lihat di pasal 16 Undang-Undang Penyiaran, lembaga penyiaran swasta harus berupa badan hukum dan didirikan menurut hukum Indonesia. Kemudian warga negara asing dilarang menjadi pengurus lembaga penyiaran kecuali untuk posisi keuangan dan teknik. Sementara di pasal 17, modal awal lembaga penyiaran swasta wajib sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Pihak asing hanya boleh masuk sebagai modal tambahan dengan batasan tidak lebih 20% dari total modal. Dan yang 20% itu pun tidak boleh satu orang atau satu badan hukum. Harus dua pemegang saham. Kemudian kita lihat pasal 30. Jadi pasal 30 itu melarang pendirian lembaga penyiaran asing. Lembaga penyiaran asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan jurnalistik
harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Slide berikutnya. Nah, masalahnya frekuensi ini bukan komoditas, tapi frekuensi ini adalah kedaulatan ya. Karena frekuensi itu milik publik, bukan milik pasar. Dia tidak bisa diperbanyak dan tidak bisa dimiliki oleh dua pihak dalam satu wilayah penyiaran yang sama. Jadi kalau di Jakarta misalnya ada radio Prambors yang bersiaran di frekuensi 102,3, maka di wilayah siaran itu frekuensi itu tidak bisa lagi digunakan oleh pihak yang lain. Selanjutnya adalah jika frekuensi dikuasai asing, maka mereka akan mengendalikan studio siaran dan pada akhirnya akan menguasai ruang pikir. Negara akan kehilangan kendali atas salah satu instrumen pembentuk opini publik. Lanjut. Nah, menurut pendapat saya, menurut pendapat kami di PersSNI, media itu adalah infrastruktur politik sebetulnya. Media itu adalah infrastruktur komunikasi publik, bukan sekedar bisnis. Karena radio dan televisi punya kemampuan untuk membentuk persepsi publik dalam kontestasi politik. Dia bisa mempengaruhi kebijakan publik, dia bisa membangun sentimen ekonomi, dan dia bisa membangun isu-isu nasional. Membuka kepemilikan asing tanpa batas, artinya kita akan membuka pintu masuk untuk soft power, propaganda, intervensi kepentingan geopolitik. Dan sepanjang yang saya pelajari, tidak ada negara besar yang sepenuhnya membebaskan media strategisnya. Jadi kalau memang ini terjadi ya Indonesia yang pertama kali gitu ya. Karena di negara-negara lain kepemilikan media, radio dan televisi itu sangat restricted. Lanjut. Kelewat kayaknya. Ada satu yang kelewat. Next. Kedaulatan informasi menurut kami adalah benteng terakhir buat negara ini gitu ya. Jadi di era perang informasi yang diserang bukan lagi wilayah tapi narasi. Jika kepemilikan media dikuasai asing, maka resiko yang muncul adalah framing yang akan menguntungkan pihak luar, tekanan-tekanan ekonomi melalui penggalangan pemberitaan, dan ketergantungan kita pada agenda global. Radio dan televisi pada akhirnya bisa dijadikan alat penjajahan modern. Next. Banyak pendukung liberalisme yang bilang, udahlah Pak Rafiq, biarkan pasar yang mengatur, kan selalu begitu ya. Tapi faktanya pasar itu tidak pernah netral. Modal besar selalu punya kepentingan. Media bukan pabrik motor. Media adalah wadah yang bisa membentuk cara bangsa ini berpikir. Next. Nah, ini pro kontra argumen ya pada saat saya melakukan diskusi internal di pengurus pusat PersSNI. Perlu kita catat bahwa investasi asing bisa meningkatkan kualitas teknologi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Standar profesionalisme juga bisa saja naik. Dan kompetisi bisa jadi lebih sehat. Tapi hal-hal ini, hal-hal positif ini baru bisa terjadi kalau yang dilakukan adalah kerjasama teknis, kerjasama profesional, transfer teknologi, dengan kepemilikan yang tetap dibatasi untuk asing. Saya pikir itu beberapa slide dari saya untuk pemicu diskusi ya. Saya kembalikan ke Mbak Anastasia. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Rafiq. Dari Pak Rafiq kita ke Kak Helena. Ayo. Ayo, Kak Helena mau berbagi layar sendiri? Oh, sini sudah Udah kok. dibagikan. Ya, baik.
Terima kasih, silakan Terima Kak. kasih Mbak Ike, terima kasih Anas. Selamat siang semuanya. Senang ngeliat udah lama nggak lihat Mbak Nina. Prof. Eni dan teman-teman yang saya nggak bisa sebut satu-satu. Ada Hendrawan. Ini kalau Hendrawan yang benar, yang benar nggak ada yang salah ya. Hendrawan Setiawan, salah satu teman jurnalis senior juga. Thank you sudah gabung. Selamat siang semuanya. Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit. Saya yakin teman-teman udah mengikuti semua. Mungkin sepotong-sepotong, mungkin nggak sepenuhnya, tapi izinkan saya untuk sedikit saja mengulas dan nanti kita akan diskusi. Terima kasih Pak Rafiq dan Pak Santoso yang sudah membuka diskusi siang ini dengan memberikan gambaran apa yang dialami teman-teman radio dan televisi, khususnya radio dan televisi di daerah begitu ya. Kita ngomongin ART sekarang, bukan asisten rumah tangga, tapi Agreement on Reciprocal Trade. Saya kasih judul di sini, dan ini pertanyaan yang nanti kita akan jawab sama-sama gitu. Apa sih, apa untungnya atau apa dampaknya untuk media di Indonesia? Tadi udah sedikit dibuka oleh Pak Rafiq dan Pak Santoso sebetulnya, dan menarik untuk saya tadi tergelitik waktu Pak Rafiq bilang sekarang semuanya ada di kita perangnya sekarang perang informasi. Memberikannya kepada asing itu sama saja dengan seperti memberikan benteng pertahanan. Menarik Pak Rafiq. Kita belum ngasih ke asing aja kita udah dikatain antek-antek asing tiap hari kan gitu ya. Apalagi diberikan kepada asing gitu. Mungkin boleh next Mbak Ike. Hari ini kita akan ngomong sedikit saja atau kita akan membahas sedikit saja. Boleh next Mbak Ike? Nggak bisa next ya? Bisa sih sebentar ya Kak. Sorry Nas. Baik Kak. Oh, sebentar, mungkin ngehang ini. Iya. Nah, biar terlihat lagi. Atasnya boleh Mbak? Sebelum itu, ya. Ini adalah poin-poin yang akan saya share hari ini. Kita akan ngomongin soal latar belakang ART singkat saja, karena kita akan panjang kalau kita nggak ngomongin itu. Saya akan yang kedua, saya akan ngomong atau mencoba mengajak kita semua untuk mengingat-ingat dan melihat lanskap media di Indonesia saat ini. Secara khusus kita akan melihat artikel 2.28. Kemudian kita akan lihat apa masalahnya. Tapi kita juga akan melihat dan mengkomparnya dengan kenapa itu jadi masalah. Karena sebetulnya di dalam negeri, di Indonesia, ada existing condition sendiri yang sedang kita jalani atau kita coba usahakan gitu ya kira-kira. Kemudian saya akan menyertakan beberapa komentar di sini karena saya masih jurnalis, jadi ada prinsip keberimbangan. Sebetulnya isu-isu ini juga dikomentari kok oleh misalnya pejabat-pejabat. Masalahnya apakah komentar mereka solutif atau tidak itu nanti kita akan nilai masing-masing gitu. Dan mari kita diskusi. Boleh next Mbak Ike? Apa itu? Ya kalau lihat dari judulnya aja kita tahu bahwa itu adalah perjanjian dagang yang harusnya resiprokal. Jadi ada timbal balik. Masalahnya timbal baliknya fair apa enggak, equal atau enggak, simetris atau enggak gitu ya. Kita dapat Amerika Serikat memberlakukan tarif untuk produk Indonesia menjadi 19% dan kita sangat bangga sekali gitu ya waktu tanda tangan. Oh, kita berhasil menurunkan dari 32% sampai ke 19% setelah kita ikut Board of Peace. Hanya kemudian beberapa jam setelahnya untuk diumumkan bahwa 19% adalah tarif yang ilegal gitu. Dan akhirnya sebetulnya tanpa kita harus susah-susah bernegosiasi atau mungkin ikut Board of Peace, tarifnya pun diturunkan karena dianggap ilegal menjadi 10%. Masalahnya adalah imbalan untuk Indonesia atau tarif yang kita berlakukan untuk Amerika Serikat malah hampir nggak ada gitu di banyak produk dan komoditas malah 0% gitu.
Bahkan kita janji mau beli pesawat gitu, 50 pesawat. Entah kita perlu atau nggak perlu, ada duit atau nggak ada duit gitu ya, kita harus beli pesawat, kira-kira gitu. Ini secara gambaran besarnya. Untuk apa? Menurut saya ini kita nggak usah terlalu panjang membahas untuk apa atau untuk siapa. Karena kalau teman-teman mendownload sendiri naskahnya, kemudian try to search and find gitu ya, frasa Indonesia Shall atau apa yang harus dilakukan Indonesia itu muncul 214 kali, sementara frasa United States Shall atau apa yang harus dilakukan Amerika Serikat hanya 9 kali gitu. Jadi kalau ditanya untuk apa atau untuk siapa, sudah jelas si ART ini untuk siapa, untuk kepentingan siapa gitu. Kapan mulai berlakunya? Dijadwalkan berlaku 90 hari sejak penandatanganan. Penandatangannya itu 19 Februari kemarin, tetapi ini belum final. Jadi selama periode 90 hari itu, ini grace period ya sebetulnya. Ketentuan-ketentuan itu masih bisa direvisi. Jadi ini belum final, gitu kira-kira. Boleh next, Mbak Ika. Nah, tadi kita udah lihat ART-nya di satu sisi, di sisi yang lain kita juga melihat lanskap media di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Santoso dan Pak Rafiq bahwa keadaan kita nggak baik-baik aja. Dan menarik untuk mereka juga tadi menyampaikan bahwa ini pembicaraan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya setuju, saya sepakat. Karena masalah kepemilikan media di Indonesia memang sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Saat ini tapi secara spesifik kita mengalami penutupan media yang marak gitu ya. Tempo mencatat ada 37 media cetak di Indonesia yang berhenti beroperasi, sebagian besar transforming ke digital gitu ya, yang disebabkan oleh disrupsi digital, biaya produksi yang tinggi, dan perubahan perilaku pembaca. Di sisi yang lain kita juga punya masalah kepemilikan. Tadi Pak Santoso sudah menyinggung sedikit. Ini sebelum ada sesuatu yang sifatnya asing atau internasional, kita sendiri punya masalah di dalam gitu soal masalah kepemilikan. Media mainstream kita, khususnya televisi gitu ya, dikuasai oleh hanya beberapa kelompok besar yang punya kelindan kepentingan politik dan ekonomi. Ini kayak lagu lama kaset baru gitu kalau saya jelaskan. Bagaimana pemilik media berafiliasi politik, punya partai politik, kemudian dukung-mendukung ketika pilpres, kemudian tiba-tiba isi TV semua, ya udah tergantung bosnya lagi endorse calon presiden yang mana gitu kira-kira. Dan ini menjadi masalah karena bukan cuman medianya dipakai menjadi alat propaganda gitu, tetapi ada kepentingan ketika ini dikuasai oleh konglomerat, ada juga kepentingan untuk memaksimalisasi profit gitu di dalamnya. Ada masalah keberagaman konten di sana, yang isi media kemudian diulang-ulang setiap hari supaya murah gitu kan. Yang dikorbankan adalah keberagaman konten. Kalau teman-teman nonton MNC Media Group misalnya, kalau nonton beritanya yang tayang di RCTI, nanti tayang lagi di Global, nanti tayang lagi di MNC TV, nanti tayang lagi di iNews gitu. Satu konten dipakai rame-rame gitu. Kenapa? Murah gitu ya. Itu karena itu logika berpikir konglomerat gitu. Itu logika berpikir gimana caranya dengan modal yang kecil gue dapat untung yang banyak gitu kira-kira. Dan itu yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Ada masalah di kepemilikan dan konten bahkan sebelum ada soal ART, kepemilikan asing dan lain-lain ini. Sedikit promosi, kalau ada yang pengen tahu lebih jauh soal yang tadi saya omongin, saya pernah nulis berdasarkan disertasi saya, itu judul bukunya, silahkan pesan kalau mau, bukan ke saya, silahkan cari aja online. Di sana teman-teman bisa melihat apa masalah keberagaman konten televisi yang sangat terasa gitu, dan teman-teman boleh buktikan sendiri. Walaupun ini udah 4 tahun yang lalu, saya pikir ini masih relevan sampai sekarang karena penyakitnya sama gitu. Apalagi masalahnya, ada soal pendapatan yang menurun, ada kemerosotan pemasukan iklan. Dulu belanja iklan
televisi atau media tuh lumayan jor-joran, tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Apalagi setelah COVID kemarin, belanja iklan belum pernah benar-benar pulih gitu. Semua itu kemudian menyebabkan gelombang PHK yang lumayan besar di teman-teman media. Data AJI misalnya mencatat sepanjang 2024-2025 ada 922 jurnalis yang di PHK. Boleh next, Mbak Ike. Nah, sekarang kita masuk ke artikel 228. Jadi tadi kita udah ngomongin ART-nya secara general sebagai sebuah kesepakatan. Ada soal lanskap media di Indonesia dengan semua masalahnya. Nah, sekarang nih irisannya nih antara ART dan media di Indonesia. Artikel 2.28 ini cuma satu dari beberapa artikel sebetulnya yang mempengaruhi media di Indonesia. Tapi saya diminta Mas Bayu fokus di 228. Oke, Mas Bayu, 228. Walaupun namanya restrictions on foreign investment, isinya ternyata kebalikannya gitu. Dia without ownership restrictions. Jadi ini kalimat negatif sebetulnya. Jadi tidak menghalangi. Jadi lu jangan ngalang-ngalangin gue ya, gitu ceritanya. Indonesia shall allow foreign investment without ownership restrictions for US investors. Ada sektor-sektor tertentu. Ini saya nggak tahu nih kok kita bisa ya agree sama artikel ini. Karena sektornya adalah mining, fish processing, nature-based development projects, ecosystem services, resource efficiency solutions, publishing, delivery services, land transportation, broadcasting, and financial services. Itu isinya. Jadi sektor-sektor ini tolong kalian memperbolehkan kita ada dan kalian nggak boleh ngatur kita gitu. Jangan dibatasin gitu. Kira-kira itu. Walaupun judulnya Restrictions on Foreign Investment, isinya adalah jangan direstriksi gitu ya kira-kira. Boleh next, Mbak Ike. Masalahnya tadi udah disebut sama Pak Rafiq juga. Dia bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Di situ jelas tertulis penambahan modal asing pada perusahaan pers harus dilakukan melalui pasar modal, harus divestasi gitu. Dan pasal penjelasannya juga menekankan supaya modal asing tidak menjadi mayoritas. Ya implikasinya tentu ya tadi ketika itu menjadi mayoritas maka agendanya ya kita tahu sendiri kan ketika kita punya masalah kepemilikan, ketika pemiliknya dukung Jokowi, semua isi berita ya tentang Jokowi dan semuanya harus yang bagus-bagus gitu kira-kira. Nah, ketika asing pun juga begitu. Walaupun ya tadi ya saya bilang, kita belum mengaplikasikan ini aja udah jadi antek-antek asing semua kira-kira. Boleh next, Mbak? Dan dia juga bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Ada di situ pasal 17 ayat 2, lembaga penyiaran swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing yang jumlahnya tidak lebih dari 20%. Ada angka yang saat undang-undang itu dibuat dikompromikan menjadi 20%. Undang-undang ini pun sekarang sedang digodok untuk direvisi gitu dan nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelarnya revisi undang-undang penyiaran juga membuktikan betapa banyaknya kepentingan di dunia penyiaran Indonesia sebetulnya. Karena nggak kelar-kelar sampai sekarang gitu ya. Dan di situ juga ditulis ada harus ada minimum dimiliki 2 pemegang saham. Jadi nggak boleh cuma mayoritas 1 orang. Boleh next ya. Jadi apa masalahnya kan gitu ya? Setelah tadi ada bertentangan dengan undang-undang, saya mengajak teman-teman ingat lagi tadi kompetisi dalam lanskap media di Indonesia saat ini. Di satu sisi ada penyusutan pengguna media, pola konsumsi yang beralih ke daring. Sementara ekosistem media daring di Indonesia sendiri juga belum berpihak gitu ke media atau perusahaan pers. Ya, masalah ini belum beres. Kompetisi yang nggak seimbang di dalam negeri belum beres, kemudian masuk di media Indonesia harus bersaing dengan media dengan mayoritas modal asing gitu. Jadi
sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya kira-kira ya situasinya gitu. Ada situasi seperti itu. Yang lain adalah udah lagi lagi dalam ketidakpastian dan berpotensi sangat riskan posisinya. ART ini juga saya harus walaupun disuruhnya artikel 228 ini harus dibahas sedikit karena ini bersinggungan dengan media digital. Kan alasannya kan gitu kan, nggak apa-apa, udah emang mungkin sekarang masanya ke media digital, nggak apa-apa kalau memang media broadcastnya yang tadi ada di dalam artikel 228 sudah mulai senjakala gitu. Kan kita masih punya media digital gitu. Ya, betul, tapi di media digital juga ART ini juga punya aturan baru gitu yang juga bertabrakan dengan undang-undang yang sekarang atau peraturan yang sekarang ada. Peraturan yang ada di ART soal platform digital yang tadinya mewajibkan berubah menjadi sesuatu yang sukarela. Jadi ada hal-hal yang sedang kita upayakan di dalam negeri yang sifatnya mewajibkan, tapi di ART ini menjadi sesuatu yang nggak boleh diwajibkan dan hanya voluntarily aja gitu, hanya sukarela saja. Boleh next, Mbak? Itu bisa kita lihat di artikel 3.3 gitu. Indonesia must refrain from requiring US digital service providers, platform services to support domestic news organizations through paid licenses, user data sharing, and revenue sharing models. Ini melukai hati teman-teman karena saat ini mungkin udah 4 tahun, 5 tahunan, nanti Mas Bayu bisa koreksi saya kalau saya salah. Teman-teman di dalam negeri ini sudah mengupayakan ekosistem media daring yang berpihak pada teman-teman media gitu. Boleh next? Teman-teman sedang mengusahakan ini semua. Karena di Perpres nomor 32 tahun 2024 ada tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau publisher rights namanya. Jadi platform-platform media besar milik Amerika atau milik siapapun yang menampilkan tautan-tautan dari media pers itu harus bagi hasil gitu kira-kira. Atau skemanya bisa gimana aja, tapi karena dia dapat keuntungan dari situ, tapi source-nya dari media pemberitaan, maka ya untungnya bagi dua dong kira-kira. Atau untungnya ya kita obrolin lah untungnya kira-kira gitu ya. Sejak saat itu ada dan si aturan yang sedang diupayakan ini adalah untuk menata hubungan yang adil sebetulnya antara platform digital dan perusahaan media gitu. Macam-macam bentuknya yang tadi saya bilang, bisa bagi hasil, bisa bayar lisensi, bisa macam-macam gitu. Dan dibentuk juga komite publisher rights supaya perusahaan media bisa bernegosiasi dengan platform digital perkara presentase iklan, juga dengan platform AI sekarang ya, supaya media mendapat kompensasi dari data yang dipakai AI. Kalau teman-teman nyari data kan suka keluar hasilnya terus ada tautannya. Ya kan kalau nggak ada tautan dari media yang jadi sumber, mereka juga nggak punya hasil gitu. Nah itu yang harus dipikirin gitu, gimana caranya supaya adil nih. Nggak cuma lu yang dapat untung, gue juga dapat untung. Kan dari gue sumbernya gitu kira-kira. Kalau mau kasih contoh sedikit, negara lain seperti Australia melakukan ini gitu. Jadi Australia menghasilkan yang namanya News Media Bargaining Code tahun 2021. Aturan ini mengatur bagaimana platform digital harus profit sharing sama media pemberitaan gitu ya. Itu tahun 2021 pertama kali keluar. Facebook sempat ngambek tuh tahun 2000 berapa ya? Lupa lagi 2023 atau 2024. 2023 rasanya. Semua konten berita tiba-tiba hilang dari Facebook. Semua konten berita
Australia tuh hilang, jadi di blok sama Facebook. Jadi Facebook sebetulnya mau ngasih statement, ya udah kalau gue harus bayar, gue bisa kok survive tanpa harus mempublikasikan konten-konten berita karena dia nggak mau bayar gitu ceritanya. Tapi at the end of the day yang harus ditekankan adalah blackout itu hanya terjadi 2 hari, seingat saya. Karena setelah itu pemerintah Australia turun tangan. Gitu. Yang harus digarisbawahi adalah di sini ada political will dari pemerintahnya. Saya nggak bilang pemerintah Australia juga 100% bagus atau benar terus gitu. Tapi dalam hal ini mereka berpihak, memperlihatkan keberpihakannya. Jadi dipanggil lah Meta gitu, terus mereka bilang kayak nggak bisa, lo mau ngambek nggak bisa gitu. Jadi pemerintah intervensi dan akhirnya lahirlah si News Bargaining Incentive Scheme tahun 2024-2025 digodok untuk memastikan platform digital membayar kompensasi yang adil kepada media penerbit berita atas konten yang ditampilkan di news feeds atau di search result. Gitu kira-kira. Boleh next? Untuk melengkapi keberimbangan, orang-orang ini sebetulnya tahu kok kita ngomel-ngomel gitu ya, soal artikel baik 3.3 atau 2.28 gitu. Wamenkom DG Nesar Patria kemudian bilang kayak nggak usah khawatir, peraturan presiden tetap berlaku kok gitu ya, dan berkekuatan hukum sebagai kebijakan nasional. Cuman memang perlu penyesuaian implementasi teknis agar selaras gitu-gitulah. Gitu ya. Ada ada orang dari Kemenko Perekonomian namanya Haryo Limanseto yang kemudian bilang bahwa, nah ini yang menurut saya yang agak problematik. Kewajiban kerjasama antara platform digital dan perusahaan pers juga tetap dimungkinkan kok melalui bentuk lain yang disepakati. Nah ini masalah. Justru solusinya dia itu masalahnya gitu, karena yang ditawarkan adalah ya udah skemanya voluntary aja, tetap bisa kok mematuhi tapi skemanya voluntary aja. Ya kalau voluntary mah bukan aturan dong Bapak, niat baik itu namanya, bukan aturan gitu ya kira-kira. Dan ini tanggapan dari Dewan Pers gitu. Pemerintah diharapkan tetap mengedepankan kepentingan pers nasional. Jadi political will-nya pemerintah nih sekarang yang dipertanyakan gitu ya. Ada dalam setiap bentuk kesepakatan internasional dibilang. Karena industri media saat ini yang tadi kita sudah bahas tengah menghadapi tekanan berat karena disrupsi digital dan penurunan model bisnis konvensional. Itu kata mereka. Boleh next? Ini slide terakhir saya sebelum kita diskusi aja habis ini. So what do we think? Gitu ya. I'll let you know what I think. Yang pertama, dari awal saya melihat perjanjian ini asimetris dalam banyak hal. Bukan cuma soal media aja, tapi banyak hal perjanjian yang asimetris. Tadi saya udah sebut ada berapa ratus kali kewajiban Indonesia versus berapa kali kewajiban Amerika Serikat gitu ya. Yang kedua, dia mengancam keberlangsungan media. Ya, kalau tadi kedua artikel tadi diberlakukan dan melihat media di Indonesia saat ini, media nasional akan sulit bertahan. Ada potensi pekerja media akan mengalami dampak langsung melalui perampingan-perampingan karena sulit bersaing gitu. Ya. Dan yang terakhir dia juga mengancam independensi media. Menarik, nanti saya juga mau tanya sama Pak Santoso, tadi saya udah dapat catatan. Karena jika media nasional sulit membiayai diri sendiri, udah ada masalah dengan kepemilikan media dalam negeri, datang media yang dibiayai asing, yang secara modal kita susah compete gitu ya dengan media ini. Kemudian akhirnya ada kemungkinan kita akan beralih dan bergantung pada anggaran pemerintah untuk membiayai media kita. Disinilah nanti lagi-lagi masalah kepemilikan konten bukan jadi bergantung pada anggaran pemerintah, anggaran negara. Nanti ya Pak Paulus, hormat. Bergantung pada anggaran pemerintah maksudnya tadi makanya kan ada
cerita teman-teman TV misalnya sekarang susah Len gitu. Jadi kerjasama deh kita sama kementerian mana gitu untuk bikin program apa gitu ya. Itu yang kemudian jadi masalah gitu. Eh, Bisa nggak misalnya kita akan punya program yang independen gitu, yang nggak terpengaruhi oleh dulu pengaruhnya eh, agenda pemilik. Sekarang pengaruhnya ada di siapa yang ngasih duit gitu kan. Eh, mungkin nggak kita terhindar dari itu semua. Dan ini yang saya ajak untuk kita diskusikan bersama gitu. Tapi masih ada kesempatan, masih ada 90 hari katanya tadi untuk merevisi. Dan teman-teman Selio sudah melakukan hal ini gitu ya. Ini yang saya tulis, yang saya pasang screenshotnya di sebelah kanan gitu. Karena mereka melihat kesepakatan ini sama sekali tidak menguntungkan Indonesia, maka mereka mengirimkan surat kepada Presiden dan mereka lagi nunggu sekarang apa reaksi Presiden, karena sebetulnya pemerintah bisa mencoba untuk merevisi pasal-pasal yang merugikan Indonesia gitu. Dan mereka udah bilang kalau masih diabaikan mereka akan menggugat ke PT UN gitu kira-kira. Mungkin sampai situ dulu kita diskusi habis ini, mudah-mudahan lumayan membantu. Thank you Baik, semuanya. terima kasih Kak Lena untuk presentasinya, sharingnya, membantu teman-teman Mas dan Mbak, Bapak Ibu yang mungkin bisa jadi lebih punya pemahaman apa masalah di ART ini. Dan tadi sebelumnya juga sudah ada Pak Santoso dan juga Pak Rafiq. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan Mas dan Mbak juga untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Dan kemudian silakan juga untuk bisa bertanya, meninggalkan pertanyaan, mengetik di sana, atau nanti bisa raise hand. Tapi saya akan bacakan dulu yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sebelumnya sini ada Mas Iqbal, Jember. Tapi pertanyaan dari Abi dan Rabani dengan Mas Tri Ardia, ini Kakak Tri Ardia, sebenarnya agak mirip, jadi dijadikan satu saja. Soal apakah perjanjian perdagangan ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah atas ekosistem pers di Indonesia. Terus tadi kan sebenarnya Kak Lena bilang kita masih ada waktu loh, 90 hari, tapi terhitung dari 19 Februari ya, untuk bisa kemudian menggugurkan, atau misalnya apakah kita mau mengikuti Salias menggugat ETA. Nah pertanyaannya, sama ini dijadiin satu dengan Kak Tri, apa sebenarnya political will dari pemerintah Indonesia? Ada apa sih di balik ini? Silakan mungkin dari Pak Santoso dulu. Pak Santoso. Mas Apa Rafi. Mbak, suaranya nggak jelas tadi? Oh, maaf Pak. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini nanti ketiganya saya mohon untuk menanggapi soal ada apa sih di balik dari ART ini. Dan apakah kemudian pemerintah tuh sebenarnya punya keberpihakan tidak dengan ekosistem pers? Begitu Pak. Oke, siapa dulu nih? Pak Santoso, monggo Pak. Oke, jadi apa tadi dari awal saya sudah sampaikan kan bahwa di sini letaknya lah dilihat bagaimana keterpihakan pemerintah kepada media arus utama, baik itu yang nasional maupun yang lokal, ya kan? Kalau ditanya apakah pemerintah akan membela kita, ya pasti membela, tapi bagaimana bentuknya kan kita nggak tahu. Seperti tadi dikatakan kan, Mbak Helena tadi kan ada pejabat yang ngomong, oh ya itu kan nanti bisa diatur, bla 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 kan begitu kan. Nah, terus kemudian apa sih sebetulnya dampak yang lebih luasnya dengan ART ini kan untuk kita ini? Sebetulnya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa saya
lebih suka membicarakan apa yang harus kita buat dengan media kita daripada kita ngomongin aturan itu dan kemudian ngomongin apa sih apa tujuannya mereka gitu. Kalau tujuan mereka sudah dari awal saya katakan tadi bahwa mereka adalah pengen menguasai, pengen memonopoli media nasional dan lokal kita, terutama ya di Indonesia lah. Mereka pengen mengatur segala sesuatunya dengan menciptakan algoritma itu sudah jelas kan. Nggak boleh ada apa kalau mau dapat clickbait-nya harus ngikutin algoritmanya, kalau enggak out of it gitu kan. Kalau mau dapatkan moderasinya semuanya harus ikutin apa supaya dapat clickbait harus ikutin algoritmanya dan itu nggak kalau nggak ikutin ya sudah medianya nggak dapat apa-apa kan. It's mean ke bawah itu akan dimonitor, akan dikontrol. Waktu di Perpres dulu yang sebelum ditandatangani, sebetulnya teman-teman waktu itu sepakat bahwa kita mengajukan supaya algoritma itu tidak boleh mendadak dirubahnya. Minimal 28 hari supaya Pemret, ya kan teman-teman jurnalis, apa yang lain bisa mempersiapkan. Mau ngapain sih, diapain sih, persiapin apa. Nah ini algoritma kan terserah mereka, mau mereka dirubah sekarang ya dirubah, tiba-tiba dirubah sekarang ya bubar semua kan, apa yang sudah disiapkan tidak menjadi. Jadi kita harus menunggu apa yang diatur oleh mereka, apa diinginkan mereka. Tapi sekali lagi bahwa saya mengajak teman-teman media ini mulai berpikir bahwa let's think about ourselves gitu. Mari kita berpikir mulai dari kita sendiri aja, dari media kita ini, ya kan? Apa yang kita bisa buat, ya kan? Bisa nggak kita tidak dipengaruhi sama mereka? Bisa nggak kita mengkreasi sesuatu di lokal kita, di media kita yang tidak terpengaruh dengan mereka? Nah itu apa? Kalau ada yang mau nanya nanti personally WhatsApp saya akan ngomong personally. Nggak boleh di sini soalnya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Pak Rafiq, silakan Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, soal ini sebetulnya pemerintah kita berpihak nggak sih sama media nasional dan media lokal kita gitu ya. Saya pikir ya, jawabannya kan bisa terlihat dari apa yang terjadi, apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Contoh, pada saat saya, Pak Santoso, dan beberapa teman-teman lain mengusulkan adanya Perpres Publisher Right, itu jumlah ayatnya ada 79. Tapi kemudian terpangkas hanya menjadi 11, dan kemudian dari 11 naik menjadi 19 pasal. Sehingga akhirnya peraturan presiden tentang publisher right itu hanya tinggal kulitnya saja, nggak ada lagi dagingnya. Hanya berbicara, hanya mengatur tentang bagaimana seharusnya perjanjian B2B dilakukan antara publisher dengan platform digital yang datang dari luar sana gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita itu di komunitas penyiaran, PRSSNI, ATVSI, ATVLI, dan yang lain-lain, itu mengupayakan agar undang-undang penyiaran ini direvisi semenjak berapa tahun yang lalu, Mas Santoso? 10 tahun yang lalu loh. Karena menurut kami, undang-undang penyiaran itu yang umurnya sudah 20 tahun lebih itu sudah seperti dinosaurus di tengah landscape media yang seperti sekarang gitu. Tapi kebayang nggak sekian lama, nggak pernah beres-beres itu revisi undang-undang penyiaran. Kemudian pada saat kita lagi pengen supaya undang-undang penyiaran itu direvisi, tapi yang muncul malah PP Tunas gitu ya. PP yang membatasi anak-anak hadir di sosial media. Bukannya kami menolak itu gitu. Bukannya kami menolak itu gitu. Tapi kan agak aneh juga PP Tunas itu ya berlakunya ya 2 tahun setelah diundangkan dan percuma menurut kami gitu loh. Jadi anak-anak yang sekarang berusia 16 tahun, 2 tahun yang lalu, sekarang anak-anak yang usianya sekarang 15-16 tahun bisa bebas menggunakan sosial media dan
tetap bisa menikmati itu sampai 2 tahun ke depan, dan 2 tahun ke depan ya dia menjadi legal gitu berdasarkan PP Tunas. Terus buat apa itu dibikin gitu. Dan akhirnya isu revisi undang-undang penyiaran jadi kalah pamor sekarang. Kalah pamor dengan revisi undang-undang disinformasi dan propaganda asing. Propaganda asing, saya jadi bingung gitu loh. Yang bukain pintu lebar-lebar buat asing dan kasih karpet merah justru ART ini justru sekarang gitu kan. Jadi realita-realita itu akhirnya membuat saya mengambil kesimpulan bahwa ya memang nggak ada yang pikirin kita gitu. Nggak ada yang berpihak sama kita gitu. Coba saja kita lihat dari sekian banyak media yang terpaksa tutup, dari sekian banyak eh, eh, praktisi media yang harus dirumahkan, dari sekian banyak ya tekanan-tekanan yang dialami oleh media, baik radio, TV, online, surat kabar, dan seterusnya. Ada nggak sih mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu? Saya rasa nyaris tidak ada ya. Jadi itulah jawaban saya untuk ini sebetulnya pemerintah kita berpihak atau enggak. Merasa merasa kita ini perlu atau enggak di mata mereka gitu loh. Kemudian yang kedua soal ini ya, saya tertarik sama paparannya Mbak Helena tadi gitu. Sebetulnya kan dasar filosofi dari Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2004 atau 2006 ya. Itu kan asasnya sebetulnya diversity of content, diversity of ownership gitu. Itu prinsip pertamanya. Prinsip yang kedua adalah frekuensi itu adalah milik publik, bukan punya perorangan. Jadi undang-undang penyiaran itu dibangun atas dasar itu. Selain tentunya adalah kebebasan mendapatkan informasi sebagaimana diatur di dalam undang-undang HAM. Sehingga akhirnya dulu awalnya itu adalah nggak boleh satu orang punya sangat banyak media gitu. Bahkan ada aturan-aturan di dalam undang-undang penyiaran dan peraturan turunan yang membatasi pemusatan kepemilikan. Jadi kalau orang sudah punya TV, jadi kalau satu entitas sudah punya TV, punya radio, dan punya surat kabar sekaligus, itu dibatasi dulu. Gitu. Dan kalau di radio itu adalah misalnya di satu wilayah penyiaran begitu ya, dia hanya boleh, kalau saya tidak salah hanya 7 frekuensi. Dan kemudian 7 frekuensi itu kepemilikannya juga nggak bisa 100%. Frekuensi pertama 100%, frekuensi kedua makin kecil, ketiga makin kecil, dan seterusnya gitu. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa saya tidak anti asing begitu ya. Karena memang nggak zaman dan nggak mutu hari gini masih masih anti asing gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hadirnya pihak luar juga bisa menjadi stimulus buat perbaikan kita gitu. Bahwa teknologi kita bisa makin baik, kita makin profesional, bentuk-bentuk kegiatan bentuk-bentuk kegiatan kita juga makin baik gitu. Tapi ya memang sudah diatur di dalam undang-undang penyiaran, tadi disebutkan juga oleh Mbak Helena, ya 20% aja gitu. Jadi yang saya khawatirkan apa? Yang saya khawatirkan adalah, ini kan kondisi media kita sekarang ya, secara ekonomi, dia tidak baik-baik saja gitu. Dan kemudian secara politis, dia dikuasai oleh segelintir orang. Dan masalah kita akan tambah pada saat ada asing yang juga ikut bermain gitu. Jadi problem kita akan jadi semakin rumit. Saya pikir itu sementara Mbak Anastasia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Rafiq. Kak Lena, ini juga ada yang bertanya soal dari Kak Ajuan Tuhuteru, apakah perjanjian antara pemerintah dan Amerika dengan berbagai potensi yang telah diuraikan tersebut tidak perlu melalui DPR atau justru telah disetujui?
Dan mungkin itu bisa dijadikan satu dengan pertanyaan Kak Siti Nurjana. Apa sih yang bisa kita upayakan untuk mempertahankan independensi media nasional? Silakan Kak, Hmm. Sama Media seperti Board Massa. of Peace sebetulnya apa namanya perjanjian internasional untuk bisa berlaku harus diratifikasi secara nasional sebetulnya. Dan itu mekanisme di DPR. Tapi kalau saya nggak salah, dia juga bisa diratifikasi melalui Perpres. Ini yang jadi masalah kan. Gitu. Jadi em, salah satu contoh misalnya International Criminal Court gitu ya, yang kemudian bisa menjatuhkan atau bukan menjatuhkan, bisa menyeret penjahat perang gitu ke apa namanya mahkamah kriminal, mahkamah pidana internasional gitu misalnya. Itu kita nggak ratifikasi sampai sekarang. Jadi nggak pernah berlaku misalnya ada penjahat perang di Indonesia, saya nggak sebut siapa namanya, tapi kalau ada penjahat perang di Indonesia tuh nggak bisa diseret tuh ke Mahkamah Pidana Internasional. Nah ini sebetulnya yang jadi harapan terakhir kan. Kalau, nih pertanyaannya tadi, pemerintah berpihak ke kita apa enggak sih? Saya ngeliatnya kok enggak ya. Gitu. Banyak alasannya. Tapi menurut keyakinan saya, enggak. Jadi, dan sebetulnya kalau DPR kita benar-benar DPR yang karena dipilih oleh rakyat, mendengar apa yang rakyat bilang, maka ini nggak lolos. Karena sesimpel pemerintah dipanggil, ditanya, ini kenapa lo tanda tangan apa-apa kesepakatan yang merugikan kita gitu. Gua nggak mau ratifikasi misalnya, gitu ya. Bisa kayak gitu sebetulnya. Again, yang punya political will itu nggak cuma pemerintah as in eksekutif, tapi juga DPR-nya gitu. Nah, kita tahu sendiri kan bagaimana komposisi pemerintah kita dan DPR kita. Ini yang bikin jelimet kan sebetulnya. Semua masalah ini berawal dari sistem politik sebetulnya. Terus pertanyaannya tadi, Siti apa yang kedua? Nurjana, soal apa yang bisa kita lakukan? Media nasional masih kuat nggak sih untuk menggulirkan isu gitu? Bukan, ntar aku baca ya. Mm-mm. Kata-kata media nasional tetap dikendalikan sesuai dengan perjanjian Presiden RI dan AS. Apa yang bisa kita upayakan untuk independensi media nasional? Iya, Ada atau tanpa keterlibatan asing dan perjanjian ini, udah lama kita punya pertanyaan yang sama soal independensi media nasional kita. Itu yang tadi saya sebutkan. Bagaimana misalnya ketika tahun 2014, TV One bisa kok bikin konser kemenangan Prabowo, padahal dia nggak menang, ada sujud syukur segala macam. Terus menurut kalian itu independen apa enggak? Gitu. Masalahnya lagi gitu ya untuk membuat dan menjaga media kita nggak independen, media kita independen perlu juga regulator dan regulator yang kuat gitu. Kita juga nggak punya. Sorry to say gitu. KPI juga ada KPI nggak di sini? Kalau ada nggak apa-apa. KPI sudah lama kalau bahasa saya di buku saya ya udah disfungsi aja gitu. Karena kita tahu sendiri mekanisme pemilihan anggota atau komisioner KPI itu ditentukan oleh mekanisme fit and proper test di DPR. Dan kita tahu sendiri DPR orangnya siapa. Ya udah kayak benang kusut aja gitu sebetulnya. Apakah masih bisa media kita mempertahankan independensi? Saya maunya malah kita punya meraih lagi independensi kita gitu sebetulnya. Harapan ini sebetulnya harusnya selalu ada ya. Saya berusaha untuk mencari-cari harapan sih sebetulnya. Misalnya bagaimana kemudian media mainstream kita sekarang berhadapannya juga dengan media alternatif gitu, yang memberikan antitesis apa namanya isu, antitesis narasumber, antitesis topik gitu ya, yang gagal diangkat oleh media mainstream atau media nasional karena banyak hal tadi, karena banyak masalah yang jeopardize independensi mereka gitu ya. Ini menurut saya jadi sehat akhirnya. Terlepas dari media daring dan media alternatif juga banyak sampahnya ya, banyak buzzer dan lain-lain.
Tapi kehadiran media alternatif tuh lumayan memberi nuansa yang baru gitu. Sehingga kita jadi teman-teman juga pasti menikmati kan gitu. Bagaimana ada cerita yang lain gitu. Bagaimana MBG gitu misalnya eh, laporan-laporan MBG bisa lebih tajam gitu. Karena emang lebih nggak ada kepentingan di dalamnya dibanding media-media yang besar dalam tanda kutip. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan independensi media nasional, ekosistemnya dijagain. Gitu. Yang tidak populer adalah misalnya dengan mekanisme crowdfunding. Karena masalahnya media-media mainstream, media-media alternatif tadi itu susah untuk survive kalau kita nggak saweran. Gitu. Dan saweran untuk media yang berkualitas bagus itu juga bukan sesuatu yang populer di Indonesia. Kita kalau udah ada paywall nggak jadi bayar. Padahal kita somehow perlu ini. Gimana bisa menyeimbangkan itu semua? Opini yang juga tidak populer menurut saya, dan saya masih punya harapan walaupun kecil dan tipis sekali gitu, adalah media penyiaran publik. TVRI itu menurut saya emang sengaja dibikin pingsan. Karena kalau TVRI-nya bagus gitu, lembaga penyiaran publiknya bagus, punya standar tertentu, media swastanya nggak bisa macam-macam. Karena ada standar yang diset oleh media penyiaran publik. Negara-negara yang punya tradisi media penyiaran publik yang baik gitu ya, Inggris, Jepang, ya mungkin Australia juga gitu. Itu akan juga mempengaruhi ekosistem televisi. Ini saya lagi ngomong khususnya televisi ya. Televisi swasta di negara tersebut gitu. Mereka nggak berani macam-macam. Karena kalau TV swastanya jelek, ya orang lari ke media penyiaran publiknya gitu. Ngapain gue nonton? Nggak laku mereka karena ada standar yang tinggi gitu yang diterapkan oleh media penyiaran publik. Saya nggak tahu itu menjawab atau tidak, tapi kira-kira begitu. Baik, makasih Kak. Ini ada pertanyaan dari Teresia. Mungkin ke Mas Rafiq dulu, baru kemudian ke Pak Santoso soal sebagai awam, apa sih yang bisa dilakukan untuk untuk membuat media bisa independen, sebentar, untuk menyikapi fenomena ini agar kita bagaimana, apakah kemudian menjadi lebih aware dengan cara kita mengkonsumsi media atau ada cara lain yang lebih strategis? Silahkan Pak Rafiq. Soal apa yang bisa dilakukan oleh awam ya. Iya. Jadi tantangan media itu sekarang luar biasa. Saya nggak mau ngomong soal media yang lain lah gitu ya. Saya ngomong di lingkup kita aja di Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional seluruh Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi gitu, dari 1.200 jumlah anggota PersSNI, menjelang pandemi jumlahnya turun menjadi 800 karena rontok kena disrupsi digital ya. Harus bersaing dengan Spotify, dengan Joox, dengan YouTube Music, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ada 400 radio swasta yang tidak bisa survive, hanya tinggal 800. Begitu kita masuk ke pandemi, jumlahnya sisa tinggal 600. Apa yang bisa dilakukan oleh banyak teman-teman di PersSNI? Pilihannya nggak banyak gitu. Yang pasti melakukan efisiensi, itu yang pertama. Terus kemudian kedua, karena memang cara orang memasang iklan berubah gitu. Ya kan cara orang memasang iklan berubah gitu ya, cara orang melihat data kependengaran itu juga berubah. Sehingga akhirnya teman-teman dari produk, dari advertising agency juga berubah cara-cara pasang iklannya gitu. Kita coba untuk ikuti juga perubahan yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta
secepat itu bisa berhasil. Nah, yang masih punya uang sebetulnya ya pemerintah gitu ya. Jadi di setiap kantor gubernur, di setiap kantor wali kota, di setiap kantor bupati itu ada sangat banyak anggaran eh, sosialisasi, kehumasan, PR gitu. Itulah yang selama ini bisa dikejar dan saya pikir bukan hanya dikejar oleh radio ya, teman-teman televisi dan media-media lain juga apa namanya mengejar itu. Jadi di satu sisi ini jadi apa ya? Jadi paradoks gitu. Jadi di satu sisi kita harus kritis kepada penguasa, tapi di sisi lain kita punya ketergantungan terhadap penguasa gitu. Jadi apa namanya? Jadi agak aneh juga gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh awam ya? Yang bisa dilakukan oleh awam adalah ya nikmatilah atau subscribe lah menurut saya gitu ya. Media-media lokal yang menurut Anda baik. Radio yang baik, televisi yang baik, media online yang baik, dan surat kabar yang baik gitu. Karena hanya dengan cara-cara seperti itu, radio, televisi, dan media lain di Indonesia bisa tetap survive. Karena masih ada yang nonton, masih yang dengar, masih ada yang subscribe, masih ada yang klik, masih ada yang share gitu. Saya pikir itu sih Mbak Anastasia. Iya, baik Pak Rafiq. Ya, seperti yang tadi juga udah disampaikan sama Kak Helena bahwa ya konten media ataupun konten jurnalistik yang berkualitas itu kan kemudian berbayar ya. Jadi dan itu mungkin belum belum umum di Indonesia. Jadi apa yang bisa dilakukan Kak Teresia ya teman-teman berlangganan lah itu untuk bisa mengkonsumsi konten-konten yang berkualitas. Pak Santoso ada Ya yang mau ditambahkan? kayak Iya Kompas silakan Pak. misalnya, Iya. kayak Kompas ya. Saya terakhir ketemu sama teman-teman dari Kompas itu, sekarang angka subscriber mereka itu stuck di 80.000 saja gitu. Ya kan, padahal target mereka tahun ini sampai tahun depan itu menaikkan angka dari 80.000 menjadi 200.000. Kebayang nggak sih Mbak, media besar seperti Kompas gitu ya, hanya di-subscribe oleh 80.000 orang, padahal penduduk di Indonesia ini berapa? 270 juta orang gitu ya. Penduduk kita 270 juta orang dan kemudian jumlah smartphone yang online setiap hari itu 350 HP gitu. Jadi penduduk kita 270, smartphone yang online itu 350 juta, sementara yang subscribe Kompas cuma 80.000 gitu. Kan kebayang gitu ya. Dan coba kita lihat lah ya, banyak podcast-podcast, banyak program-program talk show yang buat saya berkualitas loh. Apa namanya? Baik itu dibuat oleh TV maupun itu dibuat independen oleh seorang jurnalis gitu. Tapi tetap yang rame itu ya podcastnya Denny Sumargo gitu kan. Tidak ada yang bisa menandingi jumlah followers mereka. Betul, nggak ada yang bisa Media-media massa nggak melewat, ada media tidak ada stoknya. yang bisa melampaui subscribernya staf sus Menteri Pertahanan itu gitu kan. Kan Baik. jadi memang kita juga mengalami kesulitan sih sebetulnya ya. Gimana caranya kita mampu bersaing dengan para influencer-influencer itu gitu. Thank you, Mbak. Iya, makasih Pak Rafiq. Belum lagi sebenarnya kunjungan langsung traffic ke website situs media kan juga turun hampir 50% di beberapa media Karena dan AI, kontennya karena AI. diambil Nah, disalin oleh AI. Ini ada rekomendasi dari Mas Iqbal ya. Mas Iqbal di Jember. Silakan ketiga narasumber untuk menanggapi. Nanti dimulai dari Pak Santoso, tapi saya bacakan dulu.
Ini sebelumnya sih ya, Kak Lena nanti boleh juga menanggapi dari Mbak Kiki. Perpres kastanya di bawah undang-undang di atasnya. Jika bertentangan dengan undang-undang, apakah Perpres bisa tidak berlaku? Nah, tapi ini momentum dalam konteks durasi 90 hari dari Mas Iqbal di Jember sebelum ART ini berlaku, bagaimana satu, membangun kekuatan soliditas masyarakat sipil, kompak melawan menjadi gerakan perlawanan terhadap perjanjian itu, jangan parsial, berjejaring, misalnya Selios, KNRP, AJI bergerak melawan jejaring media komunitas, lokal, kampus, gitu ya. Kemudian, kedua, saatnya media-media yang peduli untuk terus menyuarakan ini. Bukankah satu-satunya benteng terakhir pilar demokrasi adalah suara viral citizen dan netizen, tapi ini maksudnya media massa atau media sosial? Karena kan kalau media massa, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Rafiq, di satu sisi melayani publik, tapi bagaimana kemudian ketika dia juga bergantung dengan konteks bisnis media yang berubah, tidak lagi bisa, crowd-nya sudah pindah ke platform lain, tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada iklan, kemudian bergantung pada pemerintah. Dan yang ketiga, kalau boleh saran, PRSSNI, ATVLI, dan lain-lain tidak henti di rentang durasi ART untuk menyiarkan dan menyuarakan khusus mengenai isu ini. Terima kasih Mas Iqbal. Silakan Pak Santoso untuk menanggapi rekomendasi ini, mengejar 90 hari sebelum bisa berlaku. Ya, memang punya waktu ya. Dalam banyak hal selalu ada waktu untuk koordinasi, untuk apakah itu koordinasi untuk memperbaiki, untuk melawan, untuk mendemo, atau untuk apapun lah ya. Ya memang sebaiknya 90 hari ini digunakan sebaik-baiknya ya. Untuk teman-teman, dan itu sudah dilakukan sebelumnya dari asosiasi-asosiasi media dan asosiasi wartawan, jurnalis sudah menyampaikan suara ya. Dewan Pers juga, masyarakat pers juga, dan sebenarnya sudah mendapat tanggapan, tinggal bagaimana mengkomunikasikannya saja sekarang ini. Harusnya sudah cukup berisik lah ya. Tinggal bagaimana sekarang pihak-pihak terkait itu bisa duduk berdiskusi, baik itu pemerintah, pemangku kebijakan, ya kan, asosiasi media, penggerak media, masyarakat media, ya kan, masyarakat telekomunikasi, itu bisa didudukkan untuk sama-sama membahasnya. Tapi balik lagi, yang harus saya sampaikan bahwa kita ini sudah membuang banyak waktu ya, membuang banyak tenaga, membuang banyak biaya untuk mendiskusikan tentang platform itu. Tapi kita tidak pernah mendiskusikan bagaimana kita harus sustain dan bertahan dan bertumbuh gitu loh. Sebetulnya yang jadi masalah adalah bagaimana kita mempertahankan diri dan menguatkan diri dan menumbuhkan diri sendiri kan harusnya. Contohnya gampang lah. Tetangga kita berisik, terus kita terganggu nggak? Terganggu. Ya kan, mau tidur terganggu, mau istirahat terganggu, dan itu memang diciptakan oleh platform itu supaya semuanya berisik, semuanya gaduh, dan kita terganggu, kita nggak punya konsentrasi. Tapi kalau tetangga berisik, yang lain berisik, kita tetap fokus mau istirahat tidur, tidak terpengaruh, ya harusnya bisa. Nah, balik lagi kepada semua masyarakat kita, awam kita yang ada itu. Kita ini kan terjebak dengan namanya jurnalisme nih Mbak namanya? Netizen journalism ya. Yeah. Semua boleh berbicara, semua boleh berbicara, semua boleh mendelivery, apakah itu message pribadi, message work, message apa, kita terjebak di situ sebetulnya. Dan kita, yang saya sarankan harusnya kita lebih wise ya menggunakan media sosial itu. Dan kita juga tahu bahwa di dalam yang menjadi follower, menjadi viewers, menjadi menarasikan, juga memberikan tanggapan-tanggapan. Kita juga tahu bahwa di dalamnya banyak robot,
banyak yang buzzer, banyak yang orang-orang yang sengaja dipakai untuk membuat sesuatu, menarasikan sesuatu apa yang diinginkan gitu kan. Nah, kita tahu sama tahu itu. Nah, makanya itu sekarang adalah balik lagi juga kepada kita sebagai orang awam. Tadi Mas Rafiq sudah katakan, ya kan kita harus memilih bagaimana kita bermedia sosial, bagaimana kita melihat media baik itu radio, televisi maupun online. Ya, kita harus belajar, dan kita memang perlu literasi itu. Masyarakat kita yang puluhan juta itu tidak mendapatkan cukup literasi yang bagus, yang positif tentang media sosial. Nah, itu yang dipakai, ya kan? Bahkan pejabat kita takut dengan namanya netizen. Harusnya nggak perlu kan? Kalau itu betul, kenapa harus takut kan gitu? Kalau itu baik, kenapa harus takut? Dan sebaliknya, netizen harusnya juga harus berpikir yang lebih bijak lah ya. Kalau lihat sesuatu yang lebih baik ya disupport. Tapi kalau yang memang tidak baik seperti sekarang yang ada sekarang ya diberi tanggapan yang challenge gitu ya, untuk bagaimana lebih baik lagi gitu. Supaya kondisi kita lebih baik lagi. Sekali lagi kita membutuhkan masyarakat yang baik dalam hal bermedia, kita memerlukan perusahaan yang baik dalam hal bermedia, kita memerlukan namanya jurnalis yang baik dalam hal bermedia, kita juga memerlukan pemerintah yang punya niat baik untuk membela, ya, untuk membackup media yang baik. Karena memang kita tidak boleh mengingkari bahwa banyak media-media sosial online yang tidak baik itu, yang abal-abal lebih banyak daripada yang baik kan gitu. Dan itu yang memang di-create supaya kenapa mempunyai satu kekuatan untuk mengintimidasi, untuk menekan, untuk memberikan satu perspektif yang diinginkan kan begitu. Nah, ini kan sudah bukan rahasia umum lagi kan. Kalau saya kepengen sesuatu yang ingin saya lakukan, kalau saya punya duit, saya bayar buzzer, saya tembak aja 2 juta buzzer di situ. Semua orang akan ngomong apa yang saya katakan baik. Ya kan? Walaupun jelek. Dan sebaliknya begitu, Mbak. Jadi sekali lagi bahwa ya saya berharap kita semua lah, masyarakat umum ini ya, media awam dan semuanya itu ya, mari kita bersama-sama membangun media yang baik gitu. Dan sekali lagi, baik. kalau masalah yang lainnya ya kita lanjutkan saja dengan narasi yang lebih lanjut. Gitu Mbak Anastasia. Baik, terima kasih Pak Santoso. Pak Rafiq, itu kan tadi kondisi-kondisi yang disebutkan oleh Pak Santoso, ada 4 kondisi soal publik, lalu media yang sehat gitu ya, pemerintah yang berpihak gitu kan. Kan itu tidak terjadi hari ini ya. Kita tahu media apapun lagi, bahkan tadi kalau kalimat ya Pak Santoso, bukan tidak baik-baik saja, lebih dari itu. Lalu konkretnya, apa Pak yang bisa kita lakukan dalam konteks untuk mengejar injury time 90 hari ini misalnya? Ya, kita udah beberapa kali rapat ya, jadi Dewan Pers, kemudian 11 konstituen Dewan Pers, termasuk juga Badan Publisher Right ya, Pak Suprapto, Mas Sasmito, dan kawan-kawan, kita udah beberapa kali ketemu. Apa yang menjadi catatan adalah, satu, harus benar-benar kompak kita kali ini. Jadi Dewan Pers dan 11 konstituennya, kemudian Profesor Prapto dan Mas Sasmito beserta kawan-kawan di Badan Pelaksana Publisher Right harus betul-betul kompak, memainkan irama yang sama, supaya dalam waktu 90 hari ini, kita betul-betul bisa menyampaikan apa yang jadi keberatan kita kepada para pemangku kepentingan. Ada yang sudah ketemu dengan Wakil Menteri Komdiji, ada juga yang sudah ketemu dengan pimpinan DPR, ada juga yang sudah ketemu dengan timnya Pak Erlangga Hartarto gitu ya.
Jadi semuanya sekarang sedang diorkestrasi. Tapi buat saya kuncinya adalah di DPR begitu ya. Mudah-mudahan DPR tidak menjadi stempel pemerintah, sehingga akhirnya dia meloloskan ART ini apa adanya. Kita berharap para wakil rakyat di DPR itu betul-betul mau mendengarkan suara kita begitu. Kekompakan itu penting karena jujur saja saya melihat kadang-kadang komunitas persnya sendiri suka nggak kompak. Jadi pada saat kita menyusun bersama-sama Perpres Publisher Right itu konstituen Dewan Pers itu terpecah belah itu. Komunitas Dewan Pers itu terpecah belah itu. Yang dari 79 pasal hanya jadi 11 atau 10 saya lupa, dan kemudian akhirnya naik lagi jadi 19. Itu pekerjaan luar biasa selama 4 tahun, ya kan? Dan kemudian pada saat revisi Undang-Undang Penyiaran gitu ya. Revisi Undang-Undang Penyiaran itu bahkan antara konstituen dengan Dewan Persnya itu berbeda pendapat. Dewan Pers waktu itu menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Sementara saya dari industri radio, Pak Santoso dari industri televisi, dan teman-teman dari asosiasi televisi swasta, itu pengennya Undang-Undang Penyiaran itu direvisi gitu. Jadi kita tuh sering begitunya Mbak, sering nggak kompaknya dalam menghadapi satu masalah. Dan kalau saya tanya juga nih ke Pak Sasmito hari ini atau ada Mas Bayu tuh, kita lagi bikin tim kecil sekarang. Tim kecil dari yang isinya adalah perwakilan dari Dewan Pers, dari Badan Pelaksana Publisher Right, dari semua asosiasi media. Itu sampai hari ini masih ada juga teman-teman yang belum kasih nama gitu. Oke, lantas perwakilan dari organisasi Anda, dari asosiasi Anda yang mau masuk di dalam tim kecil ini siapa gitu. Itu sampai sekarang masih ada yang belum setor nama gitu loh. Saya nggak tahu, mudah-mudahan tadi pagi atau tadi siang sudah masuk nama-namanya gitu ya. Oke. Dan jangan lupa Mbak, jangan lupa ya. Jadi ketika kita berjuang agar publisher right itu ditandatangani oleh presiden, itu kan banyak pihak-pihak sebelah sana yang apa ya, yang bilangnya bahwa ya inilah jurus-jurus terakhir kalian ya sebelum kalian mati gitu. Kan selalu begitu. Padahal tujuannya kan nggak gitu. Tujuannya adalah gimana ekosistem media itu menjadi baik sehingga akhirnya jurnalisme itu menjadi berkualitas. Kalau ekosistemnya dikuasai oleh algoritma, ya akhirnya ya kita pernah lah pada sebuah masa gitu ya, di mana baca judul media aja udah nggak enak sama sekali gitu loh. Baca lead media udah nggak enak sama sekali. Karena mereka betul-betul menuruti apa maunya algoritma gitu. Terus pada saat misalnya saya dan Pak Santoso mengupayakan agar revisi Undang-Undang Penyiaran segera dilakukan, itu kan pelintiran dari seberang sana adalah inilah jurus-jurusnya radio dan televisi sebelum mereka mati gitu kan. Padahal memang udah ring tinjunya udah nggak fair Mbak. Ya ring tinjunya sudah tidak adil gitu loh. Jadi pada saat toko saya dan tokonya Pak Santoso hanya bisa jual aqua, teh botol, sirup marjan, sementara toko sebelah bisa jual whisky, bisa jual ganja gitu, bisa jual rokok dan seterusnya gitu. Ekosistemnya tidak adil dan ini ujungnya kemudian pada hak publik akan informasi yang berkualitas gitu ya, Betul. Pak Rafiq ya. Betul. Kak Helena, apalagi yang kemudian bisa ditambahkan? Artinya apakah itu cukup? Perlu ada upaya dalam tanda kutip tekanan publik? Silakan Kak Helena. Saya pikir small steps yang konsisten aja yang perlu ya. Maksudnya
Ya kadang kita juga nggak konsisten. Selain nggak kompak, kita juga nggak konsisten biasanya. Kayak lagi begini kita apa ya berapi-api tapi terus. Tapi emang susah sih mempertahankan endurance juga kadang-kadang. Semua yang saya sampaikan tadi kayaknya sudah lumayan ini ya. Apa namanya, saya mencoba untuk melihat bagaimana dari sisi masyarakat sipil, bagaimana dari sisi aktivis gitu. Tapi bahwa awareness-nya dulu yang juga perlu ada tuh penting. Jadi literasi media untuk public awareness juga sangat penting gitu ya. Ya apa banyak yang nonton TikTok gitu ya daripada yang subscribe Tempo misalnya. Ya apa namanya? Ya nggak apa-apa juga nonton TikTok, tapi subscribe dong Tempo gitu kan. Bukan saya bilang jangan TikTokan ya, tapi ya menurut saya konsistensi itu penting. Benar kan ada pepatah yang bilang kan satu helai lidi nggak bisa membersihkan apapun kalau nggak jadi sapu lidi gitu kira-kira. Tetapi bahwa saya tahu ini nggak mudah, kita gampang capek gitu. Dan banyak banget negara ini belakangan apa namanya masalahnya gitu kan kira-kira belum selesai yang satu udah ada yang satu lagi, aduh gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa saling jaga aja ya masyarakat sipil. Jadi saling menguatkan, saling apa namanya, yaitu menguatkan supaya ini perjalanan masih panjang. Jangan cepet-cepet, jangan terlalu cepat untuk lelah gitu. Saya tahu susah untuk melihat harapan, walaupun kita tahu ya dari awal tahun lalu kayaknya, kayak winter is coming gitu. Tapi saya mencoba untuk tetap memelihara harapan, kira-kira gitu. Meminjam apa namanya jargonnya, bukan jargon, tekadnya Bu Sumarsih yang berdiri 900 kali di depan Istana Presiden. Kita memelihara harapan, sekecil apapun kita peliharalah harapannya. Yang lain tadi udah disebut sama teman-teman semua, saya juga sudah tadi mencoba untuk yang kecil-kecil gitu ya, mungkin ya kalau cuma subscribe sekian 300.000 untuk setahun, bolehlah gitu ya, untuk apa namanya mengingat bagaimana kita juga perlu apa namanya informasi-informasi yang berkualitas dan bermutu gitu misalnya. Baik, kalian. Nah, itu pertanyaannya Mbak Kiki soal perpres di bawah undang-undang. Kalau misalnya kemudian jika perpres itu kemudian bertentangan undang-undang, apakah perpres tersebut bisa tidak berlaku? Revisi undang-undang. Kalau itu kemudian misalnya kan bisa diratifikasi tadi kalian bilang. Setahu saya harusnya yang meratifikasi itu DPR. Tapi waktu saya pernah dalam konteks BOP dan ini ya apa namanya BOP dan ART ini saya sempat bilang bahwa ya kalau nggak diratifikasi sebetulnya nggak akan terjadi juga kan gitu. Dan DPR memang kuncinya karena waktu itu saya pikir memang DPR kuncinya gitu ya, seperti halnya perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang lain. Tapi terus ada yang mereply saya dan bilang bahwa sebetulnya keputusan presiden atau peraturan presiden aja juga bisa gitu. Saya juga nggak yakin sih, makanya tadi saya juga agak ragu-ragu untuk menyampaikan soal perpres itu. Tapi makanya saya bilang tadi tetap kuncinya ada di DPR. Kalau DPR-nya benar-benar perwakilan kita dan dia tahu kita semua resah dan kita marah-marah dan kita berisik dan segala macam gitu ya. Ya kalau DPR-nya benar dia nggak akan meloloskan ini gitu. Masalahnya ya itu tadi gitu ya. DPR kita juga dikuasai oleh partai yang sama dengan yang di eksekutif, jadi agak sulit untuk ke situ. Tapi mungkin Mas Bayu bisa tahu deh, bisa kasih gambaran soal ratifikasi dan Perpres versus DPR ini, Mas Bayu. Mas Bayu mau nambahin, Mas Bayu? Ditembak Mas Bayu. Aduh. Sekali-sekali Mas. Ya, kebetulan saya belajar ilmu hubungan internasional, jadi bisa menjawab. Jadi kalau ada undang-undang perjanjian internasional, ya teman-teman, saya lupa nomornya, ada di pasal, saya sempat baca di pasal itu memang sebuah perjanjian dengan negara lain itu bisa lewat
ratifikasi DPR, bisa cukup dengan keputusan presiden. Yang membedakan tuh begini, eh, ada beberapa kriteria ya soal keamanan dan sebagainya itu harus undang-undang. Tapi kalau hanya tarif itu tidak perlu ke DPR, tidak perlu ratifikasi kayak tadi ya soal pengadilan penjahat perang itu memang harus diratifikasi undang-undang. Tapi kalau hanya tarif itu cukup keputusan presiden, tidak perlu ke undang-undang. Masalahnya ART ini tidak hanya tarif kan yang diatur gitu ya. Banyak hal yang diatur sehingga kalau menurut pandangan saya pribadi ini di pasar-pasar yang lain itu membuat perjanjian ini harus diratifikasi ke DPR. Jadi kayak sebenarnya yang lebih parah kan umpamanya kayak ini alat-alat telekomunikasi ya harus yang paling parah itu ini. Kalau Indonesia mau bikin perjanjian digital dengan negara lain, dia harus bahasa awamnya dia harus konsultasi sama Amerika lah. Itu menguntungkan atau tidak. Atau kalau Amerika sedang memboikot ekonomi negara lain, umpamanya Amerika memboikot China, maka Indonesia harus ikut boikot. Nah, itu masuk di yang harus di undang-undang atau di ratifikasi DPR. Jadi ini memang harusnya ratifikasi. Tapi dengan rezim yang sekarang kan ya, nabrak hukum pun melanggar pun nggak masalah kan gitu. Jadi ya itu ya kita berharap ini pemerintah agak tertib hukum lah. Gitu, semoga. Begitu mungkin tambahan sedikit. Ya, makasih Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Bayu yang sudah menambahkan, Kak Lena, dan juga Pak Santoso, dan Mas Rafiq atas diskusinya siang ini. Dan untuk menutupnya, boleh nggak closing statement masing-masing narasumber? 1-2 kalimat, silakan. Dari Kak Lena dulu. Saya sama sih sama tadi. Aduh, maaf ya nggak kreatif banget hari ini. Tapi menurut saya ya jangan lelah untuk memelihara harapan, kayak sekecil itu gitu. Kadang kita Sama-sama merasa ya. itu klise, tapi memang ya harus dijaga gitu. Apinya nggak padam gitu ya. Susah tapi yuk sama-sama bisa. Oke, baik. Terima kasih. Pak Rafiq, masih di mute? Pak Rafiq masih di mute? Oke. Ya menurut saya jadi agak lucu, jadi agak aneh pada saat negara ini, bangsa ini sedang menyusun undang-undang disinformasi dan propaganda asing. Tapi pada saat yang sama kita membuka pintu yang selebar-lebarnya, membentangkan karpet merah agar propaganda asing itu masuk dengan lebih mudah ke negara kita. Rasanya kita semua tidak ada yang anti asing begitu ya. Cuman memang harus diatur, memang harus diregulasi sedemikian rupa sehingga akhirnya cara berpikir bangsa ini, cara kita membangun opini tidak tergantung oleh apa yang dikatakan oleh mereka yang datang dari luar sana gitu loh Mbak. Saya pikir itu sih. Terima kasih Pak. Pak Santoso silahkan. Oke, sepertinya semua akan berpikir yang sama ya. Balik lagi bahwa mari kita bersama-sama berjuang untuk keberadaan media kita secara nasional, secara lokal, media arus utama kita menjadi lebih baik lagi. Dan saya berharap bahwa teman-teman juga bisa memberikan dukungan ya, memberikan masukan baik kepada media, kita sebagai media, kepada semua jurnalisme, kepada semua kepentingan
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah maupun dalam hal ini juga masyarakat secara umum, supaya ayo kita bangun kembali ya dengan kreatif yang baru, yang lebih lagi. Saya yakin kok kita bisa move on gitu ya. Saya lagi janjian sama Mas Rafiq ini mau ketemu kita mau punya ide bersama ini gitu. Jadi saya yakin kok. Dulu banyak orang berkata bahwa radio akan mati, tapi sampai hari ini masih ada kan, Mas Rafiq? Ya kan? Dua orang ngomong TV akan mati. Ya, kalau mati dan tidak tergantung kita. Kita mau matiin atau kita mau ngidupin kan gitu. Kalau kita mau matiin ya selesai mati kan gitu. Tapi kalau kita mau tetap bertahan hidup, siapa yang mau marah kalau kita mau bertahan hidup kan? Nah, saya berpikir bahwa sepanjang kita masih mau berjuang, masih mau membuat satu kreatif, saya pikir kita tetap akan bisa hidup ya. Nah, sekali lagi dengan atau tanpa adanya ART ini, buat saya sekali lagi bahwa itu saya ignore it gitu ya. Karena kita sudah berjuang panjang lebar, tapi dengan adanya ART ini adalah suatu stempel aja itu. Satu stempel bahwa apa yang kita pikirkan itu, oh ya memang kayak begitu gitu ya. Ini yang harus kita ada satu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kita terlalu mudah diberi satu permen ya. Permen itu manis ya. Kadang-kadang dibuat lebih manis lagi karena kita sudah biasa dengan manis. Kalau tambah manis lagi, kalau nggak kurang manis lagi, rasa manis kita udah berlalu. Nambah lagi, dan lama-lama kemanisan itu menjadi satu penyakit. Kita tahu bahwa kebanyakan manis itu menjadi diabetes. Dan akhirnya harus mengalami disuntik insulin, disuntik ini, disuntik itu. Yang terakhir kalau nggak bisa ya disuntik mati kan gitu. Nah, media kita seperti itu. Kita terlalu gampang menerima permen yang manis dari platform-platform itu, dan kita tidak sadar kita tersuntikkan itu dan kita menyuntik diri kita sendiri. Begitu teman-teman semua. Selamat sore. Terima kasih Pak Santoso. Teman-teman, Mas dan Mbak, Ibu Bapak, boleh ya open video, open kamera. Kita foto bersama dulu sebelum berakhir dan war takjil. Tapi tetap untuk tidak hilang dari ingatan bahwa kita harus sama-sama memperjuangkan media yang independen. Mbak Ike, boleh dibantu ya? Siap, Mbak. Kita akan foto bersama. Ini ada berapa? Ada 7 layar. Saya akan hitung mundur untuk setiap layar ya, Bapak Ibu. Terima kasih. 3, 2, 1 untuk layar pertama. Layar kedua. 3, 2, 1. Layar ketiga. 3, 2, 1. Layar keempat. 3, 2, 1. Layar ke-6. 3, 2, 1. Layar terakhir. Ya, sudah semua, Mbak Anas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ika sudah membantu. Terima kasih juga buat yang sudah hadir. Mbak Nina senang sekali karena yang hadir banyak sekali di sini. Ada banyak wajah-wajah yang dikenal juga. Terima kasih banyak semua. Dan nanti rekaman dari diskusi kita akan diupload di YouTube KNRP. Bagi yang membutuhkan bisa tunggu di sana. Dan untuk saya ingatkan sekali lagi Mas dan Mbak, silakan untuk mengisi link absen. Jika ada teman-teman yang membutuhkan sertifikat nanti bisa dibantu, dan materi diskusi hari ini itu sudah di-share di link G Drive. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih Kak Helena. Terima kasih Pak Muhammad Rafiq, dan juga terima kasih Pak Bambang Santoso sudah berbagi di diskusi online KNRP siang ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Anas, terima kasih semua. Iya. Terima kasih Helena, Anas. Terima kasih Helena, Mas Santoso, Pak Mas Santoso, Rafiq. Pak Rafiq. Senior. Terima kasih. Senior.
Mbak Nina, Makasih banyak Mbak Eni. Mas Darmanto juga Terima ada kasih nih. mahasiswa S2, Pak S3. Darmanto. Wah, Mbak Mas. Halo. makasih Baik Mbak ya, Lintang. makasih ya. Lagi di jalan ya. Enggak di kantor ini Oh, tadi. Oke. Kantor. Oh, punya kantor.